Sekarang kita akan belajar tentang life cycle pada Vue.js. Jadi di Vue.js itu ada beberapa life cycle hooks yang bisa kita pakai ketika merender komponen. Jadi ada beberapa life cycle di sini. Pertama ada before create, ada before mount, ada mounted, ada before update, dan before unmount dan unmounted. Jadi sebelumnya di Vue 2 itu untuk before unmount itu namanya before destroyed. Terus yang untuk unmounted ini dia namanya destroyed. Sekarang di Vue 3 dia diganti ya namanya. Jadi before unmount dan unmounted. Oke, contohnya ini kalau kita jalankan, ini saya sudah siapkan beberapa hooks di sini biar nggak capek nunggu saya ngetik gitu ya. Biar cepat aja. Kalau kita reload di sini, nah di sini sudah terpanggil before create, ada before mount dan mounted. Jadi ketika komponen ini dimuat, dia akan menjalankan ini. 1, 2, 3, 4. 4 ini akan dijalankan. Oke, saya coba jelasin satu-satu. Jadi before create ini dipanggil sebelum create. Tentu saja. Jadi create ini dipanggil sebelum template-nya dirender. Terus kemudian untuk mounted sama before mount dan mounted ini akan dijalankan setelah template-nya berhasil dirender. Terus kemudian untuk update dan before update dan update itu akan dijalankan ketika ada perubahan atau merender komponen ulang. Terus untuk before unmount dan unmounted ini akan dijalankan ketika komponen itu dibuang atau dihancurkan. Oke, sekarang untuk contohnya, biar kita bisa lebih memahami tentang life cycle ini, kita coba di sini bikin satu div ya, dengan ID life cycle misalkan. Ini kita kasih begini, message. Kita buat di sini data return. Terus kemudian di sini message. Ini kita kasih teks awal gini aja. Kita simpan. Nah, sekarang sudah ada teks awal di sini. Kalau kita refresh masih oke ya. Nah, untuk membuktikan bahwa ini dijalankan sebelum template ini dirender, kita bisa coba di sini. Misalkan di sini kita kasih console.log.this.message. Terus kemudian di bawah sini kita kasih console.log document.getElementById. Terus kemudian ini life cycle. Nah, begini ya. Sekarang kita coba tes. Kita reload. Nah, kalau kita lihat di sini, saya besarkan dulu. Kalau kita lihat di sini, ini kan dijalanin dulu nih, before create. Jalan ya, before create. Terus kemudian masuk ke hooks created. Ketika dalam created ini, dia sudah bisa membaca message-nya, yakni teks awal. Jadi ketika proses create ini sudah bisa dibaca. Tetapi pada proses ini, getElementId life cycle ini, dia mau ngambil ini, itu nggak ada, nilainya 0. Karena memang template ini belum dirender, gitu. Oke, jadi create ini akan berjalan sebelum ini dirender. Sekarang kita mau coba di mounted-nya. Kita copy aja di sini. Kita paste di sini. Sekarang kalau kita refresh, nah yang create tadi kan 0 ya, belum bisa ngedapatin ini. Sekarang kalau di mount, ini setelah mounted, dia juga bisa baca message-nya. Ini udah bisa kebaca. Yang ini juga bisa kebaca, getElementById-nya. Jadi terbukti bahwa di sini ketika di proses mounted ini, dia juga sudah bisa ngebaca template-nya ini. Sudah terrender maksudnya. Oke, dari situ sekarang kita mau coba untuk si update ini. Kita bikin satu button di sini untuk melakukan perubahan ini ya, komponennya agar dirender ulang. Sekarang kita coba untuk klik. Ketika button ini diklik, saya mau mengubah message-nya menjadi tulisan setelah
diubah gitu ya, atau dirender ulang. Terus kemudian ini kita tutup, update. Oke, begini. Biar lebih cantik, kita bawain dulu. Nah, sekarang kita mau coba update-nya. Sekarang kalau kita refresh, ini ya, create masih belum dapat rendernya, terus setelah di mount, the render sudah bisa ngebaca elemennya. Sekarang kalau kita coba untuk update, nah ini harusnya saya kasih ini juga. Kita coba kalau before update seperti apa dan update-nya seperti apa. Oke, ini kita kasih text content ya, untuk ngambil data di dalam elemennya, ngambil teksnya. Oke, begini kalau kita refresh dulu. Ini awalnya kan teksnya teks awal ya. Ini teks awal. Kalau kita coba update, nah teman-teman lihat di sini, ketika kita klik update, dia akan menjalankan ini dulu, before update. Kalau kita lihat di sini before update, itu yang ada di sini, yang di sini itu masih sama teks awal, ini ya, karena belum diupdate. Terus kemudian kita menjalankan hooks update ini. Terus kalau kita cek di sini, dia sudah ganti jadi tulisan setelah dirender ulang. Jadi artinya adalah sebelum komponen itu dirender, kalau di before update ini bisa ngambil data yang ada di dalam elemen sebelum dirender. Tapi kalau sudah dirender, dia juga bisa ini ngambil datanya. Jadi setelah dirender ini akan jalan. Terbukti dari console log ini. Oke, kalau untuk before unmount ini dan unmount akan bisa dicoba ketika kita ada beberapa komponen, terus kita berpindah ke komponen yang lain. Otomatis komponen yang nggak dipakai ini nanti akan dihancurkan. Oke, sepertinya itu dulu untuk life cycle ini. Semoga teman-teman paham tentang life cycle ini. Dan lagi tambahan, teman-teman yang paling sering dipakai nanti adalah created dan mounted. Ini dua ini yang paling sering dipakai nanti. Kalau create itu contohnya untuk mengambil data di API. Jadi sebelum komponen itu dirender, dia akan mencoba untuk dapetin data atau nge-fetch data dari API, terus nanti disimpan ke dalam datanya di sini, terus nanti setelah dirender, data hasil dari API tadi nanti ditampilkan ke komponennya. Itu. Jadi created ini cocok untuk ngambil data dari API, untuk mounted ini cocok dipakai untuk memproses sebuah data yang didapat dari API tadi. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.